Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini dalam pembahasan matematika wajib kelas 10. Pembahasan persamaan nilai mutlak yang berbentuk 2x tambah nilai mutlak x kurang 2 sama dengan 6 dan nilai mutlak 3x kurang 1 tambah nilai mutlak 5 kurang x sama dengan 6. Nah, yang sebelumnya kita udah mempelajari 3 bentuk jenis persamaan nilai mutlak. Nah, ini yang selain yang ketiga bentuk yang udah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita mulai untuk yang pertama. Persamaan yang pertama, bagaimana pembahasan dari bentuk persamaan yang pertama ini. Baik, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soal yang pertama, tadi nilai yang pertama, nah, 2x ditambah nilai mutlak x dikurang 2 sama dengan min 6. Nah, untuk jenis persamaan ini tidak merupakan 3 bentuk yang udah kita pelajari. Nah, sini ada satu nilai mutlak. Nah, kita harus mendefinisikan nilai mutlak ini dulu. Sesuai dengan definisi yang sudah pernah kita pelajari, bahwa nilai mutlak x kurang 2, dia akan mempunyai 2 nilai x kurang 2 ketika x kurang 2 besar sama dengan 0. Berapakah nilai x-nya? Lebih atau sama dengan 2. Dan 2-nya kita pindah ruaskan ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bernilai negatif x kurang 2 negatif x kurang 2 ketika berapa pembuat nolnya? Kenapa ini x besar sama dengan 2? Karena 2 ini adalah pembuat nol ini sebenarnya. Jadi untuk mengujinya benar nggak ini persamaan kita, perkesamaan kita? Ini pasti x kurang 2 kecil dari 0, pasti x-nya kurang dari atau kecil dari 2. Karena 2 adalah pembuat nol dari persamaan. Oke, kita udah mempunyai 2 definisi. Kita gambarkanlah dalam sebuah garis bilangan dulu untuk melihat di manakah posisi dari ini 2 daerah ini. Berarti ada 2 di sini, 2 garis bilangan ini 2, kita buat 2. Berarti dia besar sama dengan 2 atau lebih sama dengan 2. Berarti arahnya ke kanan. Berarti ini daerah yang kedua, kita buat yang kedua di sini, di mana x-nya besar sama dengan 2. Atau kita buat dalam sebuah interval, penulisan interval, berarti 2-nya masuk ya, 2 sampai tak hingga. Sampai tak hingga. Nah, untuk yang ini kita berikan ya yang pertama. Yang kedua, x kecil dari 2, berarti di sini. Daerahnya yang sebelah di sebelah kiri, berarti yang ini x kurang dari 2. Berarti kalau kita tulis dalam interval, berarti tak hingga, min tak hingga, koma 2. Berarti 2-nya nggak masuk ya, 2-nya masuk yang daerah sebelah kanan. Nah, ini kita beri daerah yang kedua. Nah, berarti kita punya 2 daerah untuk persamaan bentuk nilai mutlak ini. Nah, kita masuk dulu ke yang pertama. Yang pertama, di mana x-nya lebih sama dengan 2 atau dia berada di interval 2 sampai tak hingga. Nah, berapakah nilai mutlak x kurang 2 ketika dia berada di sini? Kita lihat ke sini lagi. Ketika dia x lebih sama dengan 2, berarti nilai mutlaknya positif. Berarti kita tulis nanti. Nah, soalnya kita tulis, yang tidak ada nilai mutlaknya tinggal ditulis. Nah, ini kan karena dia lebih besar atau sama dengan 2, berarti daerahnya yang positif. Berarti ini kita tulis. Kita ganti. X kurang 2 sama dengan min. Nah, ini merupakan persamaan linier satu variabel. Nah, kita sederhanakan, kita selesaikan. Berarti yang sama-sama variabel x, kita jumlahkan koefisiennya.
Ini 2 dan 1 berarti ini 3x. Ini min 2. Nah, min 2 nya kita pindahkan ke kanan ya. Min 2 jadinya min 6 tambah 2. Berarti 3x sama dengan min 4. X sama dengan min 4 per 3. Nah, kita lihat apakah min 4 per 3 ini di dalam interval ini atau yang pertama ini. Tidak. Berarti ini bukan himpunan penyelesaiannya karena tidak berada dalam interval, tidak di dalam interval. Berarti kalau dia tidak di dalam interval ini, itu kan min 4 per 3-nya di sini ya, di daerah negatif sebelah sini dia. Berarti dia bukan himpunan penyelesaian dari yang persamaan kita ini. Nah, kita masuk ke yang kedua. Interval yang keduanya, daerah yang kedua. Berarti daerah yang kedua tadi adalah X-nya kurang dari 2. Nah, ketika X-nya kurang dari 2, intervalnya adalah dari 2 sampai min tak hingga ke kiri ya. Berarti dari sini 2, dari kecil dari 2 sampai dia tak hingga. Nah, kita tulis persamaannya 2x. Nah, untuk yang daerah kedua ini, ketika nilai intervalnya, kita lihat di sini, ketika dia x kurang dari 2, berarti nilainya adalah negatif. Kita tulis min tambah, berarti ini kali min x kali min 1 kali x, berarti min x. Min 1 kali min 2, berarti positif, sama dengan min. Nah, kita sederhanakan, 3x tambah min 1x, berarti dapat x tambah 2 sama dengan min 6. Berarti x-nya sama dengan, kita pindah ruas, min 6 kurang 2 min 8. Berarti x sama dengan min 8. Nah, apakah x berada di dalam interval yang kedua ini? Jadi interval 2-nya ini ya. Apakah dia berada di sini? Min 8 berarti posisinya di, ya, kira-kira di sini. Ya, kira-kira dia berada di dalam interval. Berarti ini adalah solusinya. Jadi, berapakah HP-nya? HP-nya cuma 1. Itu min 8. Oke, sampai di sini untuk pembahasan yang pertama. Kita masuk ke yang kedua. Baik, untuk soal kedua, nilai mutlak 3x kurang 1 tambah nilai mutlak 5 dikurang x sama dengan 6. Nah, di sini kita punya dua buah nilai mutlak. Kita harus mendefinisikannya terlebih dahulu. 3x kurang 1 nilai mutlak 3x kurang 1 dia sama dengan positif ketika 3x kurang 1 besar sama dengan 0, berarti x-nya besar sama dengan 1/3. Dari mana 1/3? 1 kita pindah ruaskan, berarti jadi positif 1, kemudian kita bagi 3. Ya, 1/3 ini adalah pembuat 0 dari 3x kurang 1. Sama dengan 0. Nah, satunya lagi bernilai negatif. Ini untuk 3x kurang 1 kecil dari 0. Ini berdasarkan definisi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini x kecil dari 1/3. Sama dengan cara yang tadi. Min 1 kita peneruskan ke kanan. Positif 1, kemudian bagi 3. Kemudian yang kedua kita tulis di sini. 5 kurang x, ini mutlaknya. Dia punya dua definisi. 5 positif, 5 kurang x ketika 5 kurang x besar sama dengan 0, berarti x-nya min x besar dari min 5, berarti x kecil sama dengan 5. Karena min dibagi min positif, kalau min per tidak sama dibagi dengan negatif 1, berarti tandanya menjadi kebalikan. Besar jadi kecil, kecil jadi sama.
kecil jadi besar. Nah ini ketika min 5 dia akan benda negatif ketika min 5 kurang X. Ini berarti lawan ini ya. Berarti kalau di sini kecil sama, berarti pas di sini 5 kurang X kecil dari 0, berarti X-nya kecil dari 0, X-nya berarti besar sama besar dari ini 5. Nah, yang salah, ini besar, X-nya besar dari 5. Dengan cara yang sama, berarti min X kecil dari min 5 berarti X-nya besar dari 5. Kebalikan, membagi dengan ketidaksamaan, kalau kita bagi dengan negatif, dia akan menjadi kebalikan. Berarti ada berapa buah intervalnya? Ada 1, pembatasnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, pembatasnya ada 4, apakah intervalnya ada 4 juga? Nah, kita lihat dalam garis bilangan, kita gambarkan ini dalam garis bilangan. Ini ada sepertiga, kita anggap di sini 5. Ini kita menggambarkan ya, kita gambarkan dulu intervalnya supaya terlihat intervalnya itu 3 kah atau 4. Nah, yang pertama dia besar dari sepertiga, di darahnya yang sebelah kanan sepertiga. Terus dia kecil dari sepertiga, di darahnya ini X kecil dari sepertiga. Berarti dia interval terbukanya min sepertiga sampai min tak hingga sampai sepertiga. Ini terbuka ya, karena tiganya tidak masuk, sepertiganya tidak masuk dalam interval ini. Nah, ketika X-nya besar dari sepertiga, besar sama dengan sepertiga, untuk yang ini dia X, ganti X besar sama dengan sepertiga. Berarti nanti di sini intervalnya tiganya masuk, tertutup ya, sampai dia 5, karena nanti ada yang membatasi di sini. Batasnya adalah 5. Nah, 5 dia kecil sama dengan 5. Berarti daerahnya sebelah sini. Kecil sama dengan 5, berarti dia dibatasi nanti untuk interval 2 ini di 3. Berarti 5-nya masuk mana? Apakah masuk sini? Ya. Ini interval tertutup. Ini untuk yang 2. Untuk yang pertama. Nah, untuk yang ketiga ini X-nya mana yang belum lagi, yang besar sama dengan sepertiga, kecil sama dengan sepertiga udah, yang kecil sama dengan 5, nah ya ini sampai ini kecil sama dengan 5 ini tak hingga. Kalau dia kecil sama dengan 5 sampai tak hingga. Nah, dalam ini dia bertemu dengan sepertiga. Maaf, ini sepertiga. Nah, di sini X-nya lebih dari 5, berarti daerahnya yang ke kanan. X lebih dari 5. Kalau kita buat dalam penulisan interval, berarti 5-nya nggak masuk ya, berarti dia interval terbuka. Sampai tak hingga. Oke, berarti ada 1, 2, 3. 3 interval yang masing-masing akan kita lakukan penghitungan untuk nilai mutlaknya. Oke, yang kedua. Baik, kita masuk yang pertama. Interval X kurang dari sepertiga. Atau dia berada dalam min tak hingga dari sepertiga sampai min tak hingga. Nah, kita lihat soalnya. Ini nilai mutlak 3, X kurang 1. Kita tulis saja dulu supaya jelas. 3X kurang 1 tambah 5 kurang X sama dengan 6. Nah, berapakah nilai mutlak X kurang 1? Kita lihat di sini. Yang daerahnya kecil dari sepertiga. Nah, ini berarti negatif. Jadi di sini negatif 3X kurang 1. Nah, untuk yang 5, nilai mutlak 5 kurang X. 5 kurang X, berarti sini dia daerahnya yang positifkah atau yang negatif? Berarti kita lihat, dia kecil sama dengan 5. Ini kan kecil sama 5 ya. Nah, berarti daerahnya yang ini 5. Berarti bilangan yang positif sama dengan 6. Nah, kita selesaikan min 3X. Berarti min 3X, min 1 tambah min kali min positif 1 tambah 5 kurang X sama dengan 6. Nah, min 3X dikurang X, berarti min 4X.
tambah 1 tambah 5, 6. Ini 6. Kita pindah ruaskan. 6-nya ke sebelah kanan, jadi 6 dikurang 6. 6 kurang 6 dapat 0. Berarti X-nya adalah 0. Nah, apakah X sama dengan 0 masuk dalam daerah yang berada dalam interval ini? X kecil dari sepertiga. Apakah masuk sini? Dalam interval? Ya. Berarti kalau dia masuk dalam interval ini, berarti dia masuk solusinya atau himpunan rumusnya. Berarti ini masuk dalam solusinya. Oke, itu untuk daerah yang pertama. Harap paham ya untuk daerah yang pertama. Nah, kita masuk ke daerah yang kedua. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke interval yang kedua. Dari interval yang kedua, yaitu dia berada di antara sepertiga dan 5. Nah, kalau nanti dia berada di antara sepertiga dan 5, kita tulis lagi ya soalnya. 3x kurang 1 tambah nilai mutlak 5 kurang x sama dengan 6. Nah, ketika tadi 3x dikurang 1, nilai mutlaknya yang dia berada di interval ini, berarti dia lebih dari sepertiga. Berarti kita ambil yang positif. 3x kurang 1. Maaf, untuk ini nggak ada mutlaknya lagi ya. Yang mutlaknya itu positif. Kemudian untuk yang nilai mutlak 5 kurang X yang kecil sama dengan 5, berarti daerahnya juga ya nilainya yang positif juga. Tulis ganti 5 kurang X sama dengan 6. Ini sudah menjadi persamaan linier satu variabel. Kita selesaikan. 3x kurang 1x berarti dapat 2x. Min 1 ditambah 5 dapat 4 sama dengan 6. Berarti dapatlah 2x sama dengan, ini kita pindah ruas, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Dapatlah x-nya 2 dibagi 2 dibagi 2, dapat 1. Nah, kita cek apakah 1 ini berada dalam interval ini. Ya, benar ya, berarti sepertiga sampai 5, berarti 1 berada di antara sepertiga dan 5. Ya, berarti berada dalam interval. Berada dalam interval. Berarti kalau dia berada dalam interval, dia merupakan solusinya. Oke. Kita lanjut untuk yang daerah ketiga. Daerah ketiga tadi, yang mana X-nya lebih dari 5 atau intervalnya berada dari 5 sampai tak hingga. Nah, kita lihat lagi definisi tadi. Kita tulislah soalnya. 3x kurang 1 tambah 5 kurang x sama dengan 6. Nah, dari definisi ini, kalau dia nilai mutlak 3x kurang 1 yang berada di lebih besar dari 5, nilainya positif apa negatif? Ya, bernilai positif. Berarti tulis nilai mutlaknya 3x kurang 1. Lihat lagi definisi kita yang sebelumnya. Ini juga nilai mutlak 5 kurang x. Ketika dia berada di interval ini, berarti dia bernilai negatif. Berarti min 5 dikurang x sama dengan 6. Berarti dia yang kecil dari 5. Dia nilainya adalah besar dari 5. Kalau besar dari 5, nilainya adalah negatif. Kita lihat definisi yang tadi ya, jangan lupa. Nah, ini kita sederhanakan. 3x min kali min positif, berarti dari 3 ditambah 1 dapatnya 4. Min 1 tambah min 5, berarti dapat min 6. Sama dengan 6. 4x sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12. Berarti x-nya adalah 12 per 4 sama dengan 3. Nah, kita cek apakah 3 berada di dalam interval ini.
Ya, benar? Benar apa salah? Salah ya, yang salah. 3 tidak berada di sini karena dia sebelah kirinya interval ini ya, berarti dia bukan masuk dalam solusinya, tidak dalam interval, tidak dalam intervalnya. Jadi yang mana aja solusinya? Solusinya berarti dari interval 1 tadi ya, bernilai 0, berarti 0,1. Nah, inilah solusi dari persamaan nilai mutlak soal nomor 2. Nah, bagaimana kita mencek apakah yang kita cari ini benar? Nah, substitusilah coba. 0, kita ganti 0 ke sini, persamaan awalnya ya sama soalnya. Berarti 3 kali 0, 0. 0 kurang 1, berarti 3. Kita kalikan 0 kurang 1 tambah 5 kurang 0. Apakah nilainya sama dengan 6? Ini 0 kurang 1 berarti nilai mutlaknya 1. Ini mutlaknya berapa? 5. Sama dengan 6, berarti benar ya. Nah, kita cek lagi ketiga 1. Kalau 1, 3 kali 1. 3 kali 1 kurang 1. Tambah 5 kurang 1. Apakah sama dengan 6? Berarti ini nilai mutlak 2. 2. Nilai mutlak 4. 4 sama dengan 6. Ya, benar. Oke. Cukup mudah ya, anak-anak semua. Jadi, sampai di situ untuk materi kita penyelesaian persamaan yang tidak dalam ketiga bentuk yang kita pelajari sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya atau kekurangannya dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.